Boleh nggak sih kalau kucingnya dikasih makan nasi? Pertimbangan gue cuman kayak gitu, nggak ada yang nggak boleh kalau gue ya. Sebenarnya pencernaannya kucing itu beda sama pencernaannya manusia. Gue bisa diprotes dokter hewan sih ini. Nah, lagi-lagi ada kucing yang doyan, ada kucing yang nggak doyan. Tapi sebenarnya kalau gue ngasihnya mentah. OMP kucing, tok! Iya. Enggak, karena kan sebenarnya banyak yang bisa diceritain ya dari mulai perawatannya. Itu sebenarnya problemnya adalah di manusianya. Oh my god, gue berarti problemnya. Sebenarnya kalau ditanya dog lover atau cat lover, Suruh pilih. sebenarnya Oke, sekarang kita ke makanan. Kan banyak sekarang tuh lagi tren orang ngasih makan atau street feeding ya, ngasih makan ke kucing-kucing liar. Itu tuh angin segar banget buat para pecinta kucing karena kan langkah sebelumnya tuh kan semua di steril, steril massal, itu pro kontra. Tapi ya udah nggak usah dipaksain, yang pro yang kontra terserah ya. Tentang steril massal. itu paling gampang tuh bikin ribut Iya. first dengan ngebahas steril. Steril. Makanya gue juga kembali ke tujuan, apapun kembali ke tujuan Iya, lah ya. iya. Ya ada yang ngomong perlu hak untuk bereproduksi, tapi juga harus sehat dan lain-lain. Pokoknya itu pro kontra terserah. Tapi yang sekarang tuh kabar angin segar berikutnya adalah banyak orang kemana-mana bawa makanan kucing, ngasih di posting itu. Kalau ada yang posting itu bagus karena itu tuh menyebarkan kebaikan menurut gue, Iya. menginspirasi. Iya. Ya kalau urusan dia cuma sebatas konten atau pengen Ya udahlah. ya kalau udahlah gue ya. sih, maksud gue sekarang Setuju. kita nggak pernah tahu intensinya orang Setuju, itu apa. Kalau setuju. misalnya memang intensinya dia buat pamer, Urusan ya dia udah. aja. Yang Bener. penting kan kucingnya kenyang. Betul, dan efeknya bagus, orang ngikutin Iya, gitulah. iya. Nah, tapi kan kadang-kadang kita bingung. Semua kucing tuh suka jenis makanan tertentu nggak? Kan sekarang ada wet food, ada dry food. Ada lagi apa ya yang makanan kayak daging segar, raw food gitu. Semua rata-rata suka tuh. Sebenarnya berdasarkan kebiasaan aja sih ya. Ini sekali lagi, gue tuh juga bukan tipe orang yang wah harus dry food, harus wet food, harus raw food. Semua tuh pilihan, ada konsekuensinya. Oke, berarti ada konsekuensi, berarti ada plus minus. Pak, ada plus minus. Karena misalnya kayak gini, gue itu tipe yang kucing gue kalau di rumah harus bisa makan semuanya. Jadi mereka tahu dry food, mereka tahu wet food, Oke. mereka tahu raw food, Iya. mereka makan snack apa segala macam. Jadi tidak satu macam. Dengan pertimbangan gini, Pan, kan nggak selalu mereka ada dalam pengawasan kita. Iya, betul. Bisa tiba-tiba masuk klinik, Iya. ya kan? Terus di klinik, kucing Dikasihnya- kita biasanya makannya raw food. Terus di klinik siapa yang mau ngasih raw food Iya. gitu? Ada juga yang terikat dengan satu merek, ketika Iya. merek lain dia udah nggak suka. Ada juga yang gitu. Ada juga soalnya. yang kayak gitu. Iya, Jadi iya. pokoknya kalau prinsip gue adalah divariasiin aja gitu. Jadi cat lover juga kadang-kadang gini, Om boleh nggak sih kalau kucingnya dikasih makan nasi? Pertimbangan gue cuman kayak gitu, nggak ada yang nggak boleh kalau gue ya. Iya. Kan tipe yang Nasi pakai asin gitu-gituin. jadi gini, sesuai kalau ditanya secara biologis kucing makan nasi atau enggak. Kucing itu kan sebenarnya karnivor murni. Jadi Iya. dia tuh pencernaannya, giginya, mulutnya itu nggak bisa Iya. nggak bisa ngolah Gue karbohidrat. baru sadar dia orang-orang pakai itu kenapa ya? Nasi kan? Bahkan kucing aku tuh dulu ya gini loh, makan nasi ini. Oh gitu. Pakai sambal cocok gitu. Bener kan? Oh, kucing lo nggak gini makannya pakai pisau. Oh, pakai gitu kan itu baru pas raw food gitu. Sebenarnya gini, kalau kucing yang dari kecil dibiasain makan nasi, ya dia akan menikmatinya nasi. Akan susah untuk dia makan makanan lain, kecuali dikenalin gitu. Apakah dia sehat? Ya mungkin sehat. Ada kok orang yang bilang kucing gua makan nasi bisa Iya. umurnya bisa sampai 15 tahun gitu. Kucing emang sampai berapa tahun sih kucing? Iya, bisa 12 tahun, ada yang 20 tahun. Wow. Ya tapi itu udah ini banget ya, udah senior banget. 20 tahun juga kayaknya jalan. Si Mili kucing gue itu udah belas tahun, 10 tahun ada. Mili, udah 10 tahun ya. Udah nenek. Gue tuh mikir dia tuh masih 4 tahun, 5 tahun. No, itu udah 10 tahun. Gue dari baby pelihara. Dari baby pakai kelambu lah apa karena kan nggak boleh kena nyamuk dan lain-lain. Tapi hebat loh. Nih ya cat lovers ya, orang yang terbukti beneran cat lovers adalah orang yang bisa ngerawat kucingnya sampai umurnya panjang. Oh iya. Iya. Jadi lo tuh udah dinobatkan. Penobatan gitu, Pak. Iya bener dia udah 10 tahun karena gue beli pas si kembar lahir pas gue pindah ke rumah. Betul. Iya 10 tahunan. Wow.
Ya, si Mili. Salut. Iya, iya, iya. Dan dia udah di steril karena dia tuh sempat hamil terus keguguran. Pokoknya ada miom dan lain-lain. Akhirnya itu sedih banget karena pengen dia jadi ibu tadinya. Ya udah sekarang gitu. Jadi Udah jadi nenek tapi. udah si nenek. Nenek rumpi apa-apa dimarahin, digalakin, rempong gitu. Iya, jadi kalau misalnya udah biasa makan nasi, ya sebenarnya udah susah gitu. Kalau kucingnya biasa makan dry food, ya sebenarnya akan susah makan. Harus dikenalin. Nah, makanya kucing itu termasuk pencoba nggak? Maksudnya Enggak. oh, Ini karakternya orang cat lovers itu adalah dia biasanya seneng hal-hal rutin. Sama seperti kucing. Ya, Kucing ya. kucing Iya. itu ya senangnya adalah, ya lu tahu kan? Ini kucing itu senangnya adalah di area yang dia kenal ya. Yang pagi dia udah tahu, oh yang nyapu si ini ya. Ntar yang keluar ngasih makan ini gitu kan. Ntar jam segini bentar lagi ada satu tukang sayur lewat tuh dia udah tahu tuh di depan pintu. Jadi kucing itu menikmati rutin. Dia nggak suka dikagetin. oh. Gitu. Jadi Ih, kalau dia informasinya banyak. kalau dia makan dry food ya dia akan kaget. Makanya harus pelan-pelan dikenalin. Oke, nah yang di Om Epe lakukan adalah mengenalkan semua jenis makanan. Jadi kucing di rumah gue itu makannya pakai jadwal, ya. Jadi mereka nggak diambiarin makanan gitu. Sehari itu jadwalnya 3 kali dry food. Oke. Kecil-kecil, Van. Jadi porsinya nggak banyak. Orang nih kalau nonton konten gue ya, terus ngeliat gue ngasih makan terus gini, Om Bebe ngasih makannya kok dikit banget? Karena memang kucing gue udah kenyang makan segitu. Jadi kita tuh suka ambiarin makanan kucing gitu ya. Padahal sebenarnya kucingnya tuh udah nggak membutuhkan, makanya banyak kucing-kucing obes. Yes, obesitas, kegendutan. Kucing gue kan steril semua. Kalau makannya nggak Biasanya kalau steril itu kan gendut-gendut banget. gendut, tapi masih kucing gue tuh masih nggak yang nggak bisa bergerak gitu. Sini nenek sampai kasih sini. Wah, ini mah udah pasti. Iya benar. Snack kayak begini mah udah sampai bolong ininya. Iya benar. Bungkusannya. Sebungkusannya. Udah tahu. Udah pasti. Bolang. Jadi jangan diambiarin itunya tuh si makan aja. Enggak, sebenarnya lagi-lagi nggak ada keharusan. Di rumah gua nggak diambiarin karena semuanya steril. Kalau gua ambiarin bisa obes. Dimakan terus. Dimakan Oke. terus. Jadi mereka 3 kali schedule-nya plus sekali sehari makan wet food. Oh. Tapi wet food itu sebenarnya buat selingan doang supaya mereka tahu nih ada makanan ini. Kadang-kadang gua selingin sama raw food gitu. Jadi mereka tahu bahwa nggak selalu doyan juga. Gitu. Iya betul. Nah, selain itu, kalau snack seperti ini gimana? Boleh nggak sih? Boleh, tapi ini jangan banyak-banyak. Karena ini kan sebenarnya bukan nutrisi utama. Iya betul. Ini cuma penambah nafsu makan. Iya. Bukan makanan utama. Karena ini fungsinya adalah snack ini adalah penambah nafsu makan, bukan menjadi makanan utama. Iya. Jadi kalau misalnya lagi perubahan cuaca, terus kucingnya lagi malas makan, kasih dry food tapi dikasih ini dikit aja biar ada bau-bau. Nah, gini, jadi bedanya dry food, wet food sama Oh iya. Tadi positif plus minusnya belum disebutin. Iya, jadi gini, kalau dry food itu kan praktis ya. Dia kering, praktis, bisa disimpan, bisa ditinggal apa segala macam. Betul. Dan nutrisinya akan ada di situ. Iya. Gitu. Jadi buat orang-orang yang kayak kita tuh aman. Tapi kelemahannya adalah dia itu satu airnya kurang. Oh, makanya suka ada yang penyakit ginjal. Nah, iya, itu pokoknya kadar airnya tuh kurang. Terus yang kedua, aromanya nggak kuat. Ya, dibanding yang wet food Dibandingin yang wet baru food, cekrek bukannya udah bau keluar. Nah, sementara indranya kucing itu bukan di lidah, tapi di hidung. Di hidung. Milih. Jadi wet food, dry food itu kelebihannya adalah dia itu praktis. Gampang disimpan kan, Oke. awet. Tapi negatifnya adalah dia kurang airnya. Sama nggak ada aromanya. Nah, kalau wet food aromanya bagus. Kalau wet food tuh nggak praktis kan. Tapi nggak praktis. Lo kalau buka wet food mau nggak mau harus langsung habis atau paling nggak masukin kulkas untuk 2 hari lah. Iya. Oke. Cuman karena dia 80%-nya air, kebutuhan air kucingnya itu akan terpenuhi. Oke. Sama aromanya lebih kuat. Oke. Udah biasa aja dong bola. Ini kalau yang belum pernah dijilat kucingnya, kucing itu lidahnya tuh kayak sikatnya gitu. Nah, kalau harimau itu kayak amplas. Lu dijilat, lu kayak diampas berdarah. Serius? Dijilat doang. Lebih kasar daripada ya kan ini. Kayak gigi gitu jadinya. Nggak, kayak lidah, kayak lebih ke amplas yang kasar. Kan lidah kucing seperti itu. Iya. Lidah harimau juga gitu, keras. Jadi gitu. Lo udah pernah? Belum, Alsat yang udah. Gue lagi menjaga keutuhan, kemulusan. Doain ya
bulan depan mau Miss Universe. Oke, kelebihan dari wet food adalah itu tadi. Iya. Ada kekurangannya, tadi aromanya ya. Kalau wet food kekurangannya nggak praktis. Iya gak praktis. Tapi kalau dry food berarti kita harus sedia minumnya ya 24 jam. Nah iya, jadi kucing itu juga tuh. Kucing itu kan nggak seneng sebenarnya ya. Kucing itu tuh nggak boleh. No. Kalau kucing gua kalau kayak gini, gua suruh duduk, sit. Oh, kucing gue nggak bisa. No, sit. Kalau kucing gua bisa. Kalau aduh digigit, aduh. Sakit ya? Enak banget. Ya ampun. Iya, mereka tuh kalau udah gitu tuh kayak nemu apa gitu. Ini baunya strong banget nih. Iya. Makanya mereka pada suka banget. Jangan digigitin dong. Ini ada 4 rasa, ada tuna, ada salmon, ada chicken with tuna, sama chicken with scallop. Santai dong bos, ya kan? Nah, kalau raw food plus minusnya? Kalau raw food, nah ini juga raw food tuh sebenarnya pro kontra kan? Oh iya? Iya, jadi nggak semua orang mau ngasih raw, Ya. karena kekhawatiran tentang bakteri. Iya. Jadi nggak semua orang nyaman. Gue termasuk yang nyaman ngasih Nyaman-nyaman aja. ngasih raw food. Argumennya adalah karena sebenarnya ini bisa salah ya, tapi referensi yang gue dapetin itu adalah sebenarnya pencernaannya kucing itu beda sama pencernaannya manusia. Kesalahannya kita itu kan adalah Oh iya, pencernaan kucing itu sebenarnya lambungnya tuh beda sama lambung manusia. Kalau Jadi, misal ada kesalahan guys, Iya, tolong dikoreksi. komentar saja, Iya. kita diskusi dan belajar bersama. bener. Gitu ya. Makanya gue bilang senyamannya aja. Kalau ada yang ngerasa nggak nyaman ngasih makanan mentah, jangan dipaksa. Tapi kalau saya termasuk yang nggak ada masalah dan Oke. kucing-kucing saya aman-aman aja. Katanya kan takutnya E. coli gitu kan, nggak boleh ngasih telur mentah apa segala macam. E. coli apa sih? Bakteri. Bakteri E. coli. Bakteri yang bikin diare buat manusia. Nah, pencernaannya kucing itu kabarnya, tolong dikoreksi ya. Dia tuh sebenarnya keasamannya atau bahasanya gitu beda sama pencernaannya manusia. Jadi sebenarnya nggak langsung gue bisa diprotes dokter hewan sih ini. Tapi gitu ya, Om WP cuma bilang sesuai kenyamanan aja. Kalau nggak nyaman bisa juga kayak gini nih, kayak kan kuning telur itu kan bagus tuh. Ya. Kuning telur itu bagus, tapi nggak semua orang nyaman di konsumsi mentah kucingnya. Betul. Kalau Kuning telur buat kucing bagus ya? bagus karena Baru tahu aku. karena kan high protein. Jadi direbus, Nggak usah, kalau gue ngasihnya nggak direbus. mentah, Mentah. dimakan apa mereka? Dimakan. Nah, lagi-lagi ada kucing yang doyan, ada kucing yang nggak doyan. Tapi sebenarnya kalau gue ngasihnya mentah. Kalau nggak mau, Van, jadi cuma telur mentah aja, lo siramin aja pakai air hangat sesendok gitu. Itu akan matiin bakterinya katanya. Oke. Kalau misalnya nggak, kalau mau direbus juga boleh. Yang nggak boleh putih telur. Oh. Yang nggak boleh itu putih telur. Karena? Terutama putih telur mentah nggak boleh. Karena putih telur mentah itu menghambat penyerapan biotin. Dia kan butuh biotin tuh vitamin B. B. Kucing tuh butuh vitamin B. Nah, kalau dia makan putih telur mentah itu badannya tuh kayak menghambat penyerapannya biotin. Oh, ini kucing atau Adera isi? Adera juga makannya gitu soalnya. Oke. Oh, ya. Jadi ini jadi selain wet food, dry food, raw food, kemudian ternyata kuning telur pun bagus untuk kucing. Iya. Layak dicoba sih. Gue sih ngasihnya raw foodnya tuh seminggu sekali kurang lebih. Iya, nggak apa-apa. Itu daging ayam direbus Itu sebentar. nggak raw food namanya. Kalau raw food itu benar-benar mentah ya? Mentah. Oh iya, oke. Kalau itu wet food tapi bikinan sendiri, homemade wet food. Oh iya, udah deh. Dan mereka suka banget juga. Iya, Dan ke badannya lebih ini ya. Da- Iya, Om Pepe harus ketemu si Babe. Babe itu Babe itu siapa? ada. Jadi kucing aku di rumah masih banyak juga. Kemarin gue ngeliat konten lo ada yang lagi pilek. Itu si Babe. Oh, itu yang si- di nebu. Iya. Kasian banget itu. Itu si Babe. Itu sampai hijau ininya juga. Udah sembuh tapi sekarang. Belum, makanya nggak dibawa ke sini. Lumayan lah, dia masih di karantina. Oh. Iya, kalau dia ikutnya Abang None. Kalau udah tinggal di karantinanya bentar. Bukan Miss cover Universe, girls, ya. cover boy. Iya, kalau cover Aneka. girls dia ilai itu di finalnya. Oke. Banyak ternyata ya. Jadi kalau kita cinta kucing itu ya harus kita menjadi babu kucing. Ya, jadi apa istilahnya tadi? Bucing. Babu kucing. Iya, jadi melakukan yang terbaik untuk mereka, dan mereka tuh kalau sehat pun mereka melakukan ini juga ya, apa memberikan yang lebih kepada kita ya.
Oke. Kucing ini kan gini, tadi kan kayak bahasan kita adalah kucing tuh kayak soliter, nggak mau perhatian gitu. Rulesnya dia sendiri. Tapi kalau kita cuekin, ini sekali lagi adalah definisi malu-malu kucing. Iya. Kalau kitanya tuh bisa tarik ulur, merekanya bisa caper. Jadi bisa yang kita lagi nggak ngapa-ngapain tiba-tiba naik minta Iya. Nah itu kenikmatannya cat lovers, kenikmatan. Dipijitin apalagi udah ini. Itu ya. Itu tuh ya ampun. Gimana gitu. Dulu gue gitu, tapi nah sekarang gue itu alergi Nggak kucing. usah dipaksa. Memang ada orang yang nggak bisa juga. Ada sebenarnya gue juga punya temen yang alergi kucing kayak gini. Tapi terus akhirnya karena dipaksa-paksa, bukan berarti harus kayak gitu ya. Terus abis itu alerginya kurang. Takut pecah deh gue. Situ. Main coklat. Gitu. Tapi memang ya wajar aja. Sekali lagi prinsip gue adalah nggak bisa maksa semua orang untuk harus. Iya. Gue banyak orang ngomong paksain katanya lawan. Ya lawan gue flu-nya bisa berhari-hari. Udah gitu. Kalau gue sih, ya lo yang bisa nikmatin ya. Lo enak ngomong lawan-lawan, lo pernah nggak ngelawan gitu? Iya. Kalau gue begitu. Iya. Wah hebat ya. Nah kalau lagi gitu gonggongan, dog lover-nya keluar. Iya benar. Kalau santai rileksnya, kucingnya keluar. Iya benar. Oke. Oke, banyak ilmu dari Om WP nih. Bagaimana kita mengenal kucing yang belum kenal dengan kita, tarik ulur, malu-malu kucing. Iya. Tadi sudah dibahas ya, kasih tangan, kepala sedikit seperti ini, biarkan dia mendekat. Iya. Kemudian setelah itu biarkan dia mendekat, kemudian dia terikat. Iya. Karena kalau kucing itu kalau sudah terikat dengan kita tuh, aduh, bisa nempel banget. Iya. Dan dia tuh kucing itu ternyata suka dengan rutinitas. Jadi kalau kita punya kucing, heran kok dia kayak tahu gitu. Iya. Nunggu depan pintu. Iya. Terus kalau kita keluar kamar dia sudah nungguin karena dia tahu rutinitas kita. Iya. Dan Penciumannya tajam, pendengarannya tajam. Jadi misalnya di rumah gitu ya, dia tuh tahu yang datang adalah lo, yang datang adalah siapa gitu tahu. Dia akan tahu. Kan lo kalau masuk kalau cat lovers tuh kalau misalnya kita datang gitu baru buka pintu, kucingnya udah di depan situ. Iya. Dan itu kenikmatan gitu Iya. ya. Itu adalah benefit kita jadi pencinta kucing. Oke, nih buat subscriber The Hakim Channel nih, mumpung ada Om WP, kalau mau nanya-nanya boleh di komentar. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi dengan Om WP. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi mencintai hewan apapun nih. Kali ini kita tentang membahas kucing. Kita harus all out karena kita tuh berarti mendedikasikan tanggung jawab seumur hidup binatang tersebut, Iya, kucing tersebut ada di kita. Iya. Dan menganggap mereka sebagai anggota keluarga. Yes. Ini si Mili itu namanya Koshka Mili Hakim. Oh, itu nama belakang Disebut- udah masuk dalam daftar waris. Betul, Koshka. Kenapa disebut Koshka? Kan itu dari Rusia ya. Koshka itu artinya apa gitu. Dan Koshka karena dia waktu kecil kan karena dia nggak berbulu, gue bikinin istri gue yang bikinin pakai kos kaki, jadi Koshka dari kos kaki. Kos kaki. Iya, digunting-gunting jadi baju gitu. Kos kaki. Koshka Mili Hakim. Iya, udah masuk dalam daftar waris ya. Iya betul, tapi tinggal habis ini Oyen ya kan. kayaknya betul bolang banyak banget kayaknya 5 lembar. Oke, gimana kita menggabungkan kucing yang belum kenal? Jadi nggak langsung diambiarin di rumah. Sendiri. Oke, Jadi- tapi dilepas. Nah loh, orang-orang yang lain gue umurnya 60 menurut lo.